Dalam beberapa video Bapak di YouTube, Bapak mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan karenanya tak mungkin bertentangan. Tapi ada banyak sekali ayat yang bertentangan, bahkan cenderung salah. Saya berikan beberapa ayat sebagai contoh. 2 Samuel 24 ayat 1 versus 1 Tawarik 21 ayat 1. Esra 2 ayat 5 versus Nehemia 7 ayat 10. 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versus 2 Tawarik 22 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat 8 versus 1 Tawarik 11 ayat 11. 2 Samuel 8 ayat 9 sampai 10 versus 1 Tawarik 18 ayat 9 sampai 10 dan masih banyak lagi. Saya pernah membaca satu penjelasan bahwa itu hanya masalah pembulatan pada angka. Tapi menurut saya tidak masuk akal, sebab pembulatannya terlalu jauh, bahkan perbedaan angka-angka itu bedanya ribuan bahkan puluhan ribu. Apakah ayat-ayat ini bisa membatalkan pernyataan Pak Pendeta bahwa Alkitab tak mungkin bertentangan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta, terima kasih. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana pertanyaan jemaat dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Kalau memang Alkitab itu benar firman Tuhan, kenapa banyak sekali ayat-ayat yang bertentangan? Yang satu bertentangan dengan yang lainnya. Jadi jemaatnya ini minta Pendeta Esra Soru menjelaskan ayat yang bertentangan ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versi 2 Tawarik 22 ayat 2. Ini tentang Raja Ahasia ya. Ia berumur 22 tahun pada waktu dia menjadi raja. Dan setahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri Raja Israel. Dia jadi raja umur 22 tahun. 2 Tawarik 22 ayat 2. Ahasia berumur 42 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan setahun lamanya dia memerintah Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri. Berarti orang yang sama. Ya. Betul-betul orang sama. Ahasia. Raja-raja bilang jadi raja umur 22 tahun. Tawarik bilang jadi raja umur 42 tahun. Ada selisih 20 tahun. Nah, saya baca banyak komentar tentang ini ya. Ya, ada banyak yang memberikan usulan-usulan pendapat, tapi saya rasa tidak memadai. Ya, tidak memadai. Alasan-alasan yang dibuat itu terlalu lemah untuk membela atau menjawab pertentangan seperti ini. Ya. Dan memang aneh kalau di dalam 2 Tawarik dibilang Ahasia jadi raja umur 22. 42. Yang Tawarik 42. Masalahnya ayahnya Ahasia ini namanya Yoram. Nah, sekarang lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 5. 1 Raja-Raja 21 ayat 5. Yoram berumur 32 tahun pada waktu dia menjadi raja. Berarti bapaknya, ayahnya Ahasia itu jadi raja umur 32 tahun. Ya kan? Lalu ayat 20-nya. 1 Raja-Raja 21 ayat 20. Dia berumur 32 tahun, ya Yoram, pada waktu dia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya dia memerintah Yerusalem dan dia meninggal. Berarti Yoram meninggal umur berapa? 40. Bagaimana Yoram meninggal 40? Anaknya Ahasia waktu mengganti dia umur 42. Kok anak lebih tua dari bapak? Ya kan? Nah, itu memang menjadi kesulitan. Ya, menjadi kesulitan di situ. Nah, saya bilang tadi bahwa memang ada yang mencoba menjelaskan, tapi penjelasannya menurut saya tidak memadai. Saya membaca banyak komentar tentang ini, dan mayoritas penafsir itu mengatakan bahwa memang di sini ada problem manuskrip, di mana ada salinan yang salah. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru ini. Jadi menurut Pendeta Esra Soru ini, ayat Alkitab itu yang bertentangan itu merupakan kesalahan penyalinan. Kalau ada ayat bertentangan di sebuah kitab suci, baik bertentangan dengan ayat A dengan ayat yang B, atau bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, itu bukanlah sebuah kitab suci. Karena kitab suci itu betul-betul perkataan Tuhan, bukan perkataan orang lain. Tapi di Alkitab ini kan ada perkataan Tuhan, ada perkataan malaikat, ada perkataan orang, kemudian ada perkataan setan juga. Ini dijelaskan oleh Pendeta Esra Soru. Ini bukan perkataan saya yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada perkataan setan. Tapi ini perkataan dari Pendeta Esra Soru. Nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau kitab suci itu ada kesalahan, dia nggak akan suci lagi. Kita nggak bisa menyebutnya suci, karena sudah ada kesalahan di dalam Alkitab itu, atau di sebuah kitab itu. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan penjelasan Pendeta Esra Soru selanjutnya. Ya, ada salinan yang salah. Bahkan
ada penjelasan mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penyalinan. Ini kan Alkitab kita yang asli itu kan disalin. Nah, itu namanya manuskrip. Kalau yang bentuk asli yang namanya autograf. Ya, kalau asli ini, misalnya ini asli autograf. Kalau sekarang fotokopi aja. Begitu fotokopi pasti sama. Iya. Tapi kalau disalin tangan, itu memungkinkan untuk terjadi kesalahan penyalinan. Ya, itu namanya problem manuskrip. Ya. Nah, sebelum penemuan naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll 1945, ya, itu naskah Alkitab yang menjadi acuan penerjemahan Alkitab sekarang itu namanya naskah Masoretis dari abad ke-9 Masehi. Nah, di dalam Masoretis teks ini itu angka umur 22 itu tidak ditulis angka 22, tidak ditulis juga dengan huruf 22, bukan ya. Tetapi yang dicatatnya adalah 2 dan 20. Begitu. Jadi umurnya adalah 2 dan 20. 2 dan 20 kan akhirnya kan 22 kan. Maka terjemahan kita langsung bilang 22. Tapi secara literal di dalam Masoretis teks itu 2 dan 20. Nah, begitu 2 dan 20 ya mestinya tawarik juga 2 dan 20. 2 dan 20. 2 dan 20. 2 dan 20. Jadi kata pendeta Esra Soru ini di mana mereka itu sudah menemukan naskah asli Alkitab di Laut Mati pada tahun 1945. Kenapa nggak ditunjukkan Alkitabnya dan mana ayatnya yang di naskah asli itu? Apakah di situ juga bertentangan atau tidak? Jadi ini kan pendeta Esra Soru ini mengatakan ini kesalahan penyalinan. Apalagi dia itu tulis tangan. Al-Quran itu ada yang pakai tulis tangan. Tapi tidak sedikit pun ada kesalahan penyalinan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu betul-betul dijaga. Karena di dalam Al-Quran itu hanya ada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkataan malaikat, bukan perkataan para nabi dan Rasulullah SAW, tapi perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pendeta Esra Soru mengatakan mereka sudah menemukan naskah asli di dalam Laut Mati pada tahun 1945, tunjukkan ayatnya. Jadi kita itu jangan hanya berbicara tapi kita tidak berani menunjukkan buktinya. Bukan kita benci kepada pendeta Esra Soru. Saya tidak pernah benci dengan pendeta Esra Soru. Saya tidak pernah benci dengan saudara kita yang di Kristen. Saya banyak berteman dengan pendeta, dengan saudara kita yang di Kristen. Tapi saya pinginnya pendeta Esra Soru ini menunjukkan naskah aslinya yang ditemukan di Laut Mati pada tahun 1945. Kenapa hanya berbicara saja, tidak berani menunjukkan ayat Alkitab pada tahun 1945 yang ditemukan di dalam Laut Mati. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.